wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Asri Aulia Arif Nabilah, Novianti Khalifah Ulandari, dan saya sendiri Sukaina. Kami akan membahas materi tentang contoh-contoh peluang binomial. Apa sih binomial itu? Binomial merupakan gabungan kata dari kata bi dan nomial. Bi itu artinya dua dan nomial artinya kondisi. Jadi kalau digabung merupakan pengertian dari dua kondisi. Seperti contoh, pada saat kita melakukan tes SNBP ada dua peluang, yaitu peluang keterima dan peluang tidak keterima. Nah, itu merupakan salah satu contoh materi dari peluang binomial. Nah teman-teman, berikut merupakan contoh soal yang akan kami bahas mengenai peluang binomial. Oke, jadi saya punya satu soal mengenai materi binomial kumulatif. Jadi di sini Renal melakukan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan adalah 4/5. Tentukan peluang Renal mencetak paling banyak 1 gol. Oke, jadi kita ketahui dulu ya. 3 ini sebagai N. N sama dengan 3. Terus peluang suksesnya itu, ini peluang suksesnya sudah jelas itu 4/5. Jadi peluang suksesnya itu 4/5. Lantas bagaimana peluang gagalnya? Gampang ya guys, sama dengan 1 dikurang peluang sukses tadi, berarti 4/5. Hasilnya 5/5 dikurang 4/5 sama dengan 1/5. Nah ini peluang gagal. Oke, lanjut. Paling banyak di sini adalah 1 gol ya, di sini 1 gol. Berarti di sini kita dapat ketahui P peluang X maksudnya kurang dari sama dengan 1. Namanya peluang paling banyak 1 gol, maka yang dicari nanti itu adalah peluang untuk X sama dengan 0 ditambah peluang untuk X tak sama dengan 1. Karena X ini adalah kurang dari sama dengan 1. Ini kurang dari sama dengan 1. Mengapa demikian? Karena paling banyak 1 itu artinya bisa 0, bisa juga 1. Jadi paling banyak 1 itu maksudnya itu ya. Dan untuk peluang 0 kita pakai rumus ini, N kombinasi 0 dikali peluang sukses pangkat 0 dikali peluang gagal pangkat N dikurang X ditambah nantinya itu N kombinasi pangkat 1 dikali P pangkat 1 dikali peluang gagal N dikurang X. Nah ini nanti rumusnya nanti ya, kita masukkan angkanya, kita tinggal masukkan angka. Oke, kita lanjut materinya karena tadi memori saya penuh, jadi ini kita ulang aja. Ini soalnya tadi ya, yang Renal melakukan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Sekarang kita lakukan perhitungan melalui tadi yang rumus yang udah kita dapat ini. Oke, tinggal kita masukkan yang tadi PX ya, kurang dari sama dengan 1. Berarti sama dengan P untuk X sama dengan 0 ditambah P untuk X sama dengan 1. Gitu ya. Jadi rumusnya tadi itu ada N kombinasi 0 dikali peluang sukses pangkat 0 dikali peluang gagal N dikurang X ditambah N kombinasi 1 dikali peluang sukses pangkat 1 dikali peluang gagal pangkat N dikurang X ya. Ini udah tadi rumus yang kita udah dapatkan. Sekarang kita tinggal masukkan nih angka-angkanya yang udah kita cari tadi. N di sini kita dapat itu ada 3 ya, kombinasi 0 dikali peluang suksesnya ada 4/5 pangkat 0 dikali peluang gagal tadi udah kita cari 1/5 pangkat 3 dikurang 0 hasilnya 3 ditambah N tadi udah kita dapat 3 kombinasi 1 dikali peluang suksesnya 4/5 pangkat 1 dikali peluang gagalnya 1/5
pangkat 3 dikurang 1, 2 ya, berarti 2 pangkat 2. Sekarang kita tinggal hitung nih. Oh ya, jangan lupa ya, ini udah diketahui ini, kalau n kombinasi 0 itu sama dengan 1. Nih, perlu diketahui ya. Terus kalau n kombinasi 1 itu sama dengan n itu sendiri. Oke. Sekarang ini 3 kombinasi 0 itu hasilnya 1. Ya kan? N kombinasi 0 sama dengan 1. Terus dikali 4/5 pangkat 0 itu hasilnya 1. Terus 1/5 pangkat 3 itu hasilnya 1/125. Ditambah 3 kombinasi 1 itu hasilnya itu n itu sendiri. Berarti 3 kombinasi 1 itu hasilnya 3. Dikali 4/5 pangkat 1 itu 4/5. Dikali 1/5 pangkat 2 itu hasilnya 1/25. Dan sekarang 1 kali 1 kali 1 1/25 itu hasilnya 1/125. Ditambah 3 kali 4 12 kali 1 12 per 5 kali 25 125. Maka dapat dihasilkan semua total semuanya itu adalah 13/125. Ini adalah jawaban dari soal yang ini. Dapat dipahami? Soal selanjutnya yaitu diketahui peluang X sama dengan 4 kombinasi X dikali 0,8 pangkat X dikali 0,2 pangkat 4 dikurang X dengan X 0, 1, 2, 3, 4. Tentukan nilai peluang X lebih dari sama dengan 2, X kurang dari 4. Nah, berarti peluangnya X sama dengan 2 karena ini tadi X lebih dari sama dengan 2. Yang ini kenapa enggak 4? Karena tidak ada tanda sama dengannya. Berarti cukup peluang X sama dengan 3. Terus kita masukkan yang ini kita masukkan ke sini. Jadi 4 kombinasi 2 dikali 0,8 kuadrat dikali 0,2 kuadrat. Nah, 2 kuadratnya ini dari mana? 2 kuadratnya ini dihasilkan dari n dikurang 4. Jadinya 2. Ditambah 4 kombinasi 3 dikali 0,8 pangkat 3 dikali 0,2 pangkat 1. Nah, kita bisa pecahkan lagi, jadinya 4 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial dikali 4/5 kuadrat dikali 1/5 kuadrat ditambah 4 faktorial, terus ini 1 faktorial 3 faktorial dikali 4/5 pangkat 3 dikali 1/5 pangkat 1. Terus kita bisa jabarkan lagi, jadi 4, 3, 2 faktorial per 2, 1, 2 faktorial. Terus 4/5 kuadrat ini jadi 16/25. 1/5 kuadrat menjadi 1/25. Ditambah, ini kita jabarkan lagi, 4 kali 3 faktorial per 1 kali 3 faktorial dikali 4/5 ini 4/5 pangkat 3 yaitu 64 per 125 dikali 1/5 pangkat 1 tetap 1/5. Terus 2 faktorial ini bisa dicoret. Terus 4 sama 2 ini juga bisa dicoret. 4 dibagi 2, 2 bagi 2 jadi 4 bagi 2 menjadi 2, 2 bagi 2 jadi 1. Terus ini 3-nya juga bisa dicoret. Jadinya kalau ini dikalikan terus ditambahkan menjadi yang 2 dikali 3 dikali 16 menjadi 96 per 25 dikali 25 jadi 625 ditambah 4 dikali 64 dikali 1 menjadi 256 per 125 dikali 5 sama dengan
625. 96 ditambah 256 yaitu 352 per 225. Jika didesimalkan menjadi 0,5632. Oke, kita lanjut ke contoh permasalahan berikutnya. Soalnya itu, sebuah keluarga memiliki 5 orang anak. Tentukan probabilitas yang A memiliki 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Yang B, jumlah anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan. Dan yang C, jumlah anak perempuan paling sedikit 1 dan paling banyak 3. Oke, kita masuk ke soal pertama, yaitu yang A memiliki 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Nah, kita tulis dahulu yang pertama yang diketahui itu N. N-nya itu sama dengan 5 karena keluarga tersebut memiliki 5 orang anak. Nah, untuk yang X ini kita ambil dari yang percobaan yang kita ingin berhasil. Misalkan kita pakai yang 3 orang anak laki-laki tuh. Nah, P dan Q ini melambangkan yang P peluang sukses, yang Q peluang gagalnya. Nah, kenapa ini di sini 1/2? Karena kalau melahirkan itu kan hanya ada dua kemungkinan, yaitu gendernya itu perempuan dan laki-laki. Jadi P-nya 1/2. Begitu juga yang dengan yang Q. Kita lanjut ke rumusnya, yaitu P dalam kurung X, N sama dengan kombinasi dari N diambil X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Nah, P dalam kurung X sama dengan 3, N sama dengan 5, sama dengan kombinasi dari 5 diambil 3 dikali 1/2 pangkat 3 dikali 1/2 pangkat 2, karena 5 dikurang 3 itu hasilnya 2. Kita lanjut, 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial dikali 1/8 dikali 1/4 sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial dikali 1/32. Nah, yang bagian ini kan bisa dicoret. Jadi sini hasilnya 2, ini 1, ini juga bisa dicoret. Nah, jadi hasilnya sama-sama 1. Jadi 5 dikali 2 dikali 1 sama dengan 10. Ini sudah hasilnya 1 dikali 32. Jadi hasilnya 10/32. Karena ini bisa disederhanakan, jadi kita sederhanakan sehingga hasilnya 5/16. Oke, kita lanjut ke soal yang B, yaitu jumlah anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan. Dari 5 anak berarti jumlah laki-lakinya paling banyak. Jumlah anak laki-lakinya bisa 3, 4, maupun 5. Berarti bisa dituliskan peluang dalam kurung X lebih dari sama dengan 3, N sama dengan 5. Sama dengan berarti P dalam kurung X sama dengan 3 ditambah P dalam kurung X sama dengan 4 ditambah P dalam kurung X sama dengan 5. Nah, berarti bisa langsung kita masukkan, yaitu kombinasi 5 diambil 3 karena X-nya sama dengan 3 dikali 1/2 pangkat 3 dikali 1/2 pangkat 2 ditambah P sama dengan 4. Berarti kombinasi 5 diambil 4 dikali 1/2 pangkat 4 dikali 1/2 pangkat 1, karena 5 dikurang 4 hasilnya 1 ditambah P sama dengan 5, itu kombinasi 5 diambil 5 dikali 1/2 pangkat 5 dikali 1/2 pangkat 0, karena 5 dikurang 5 hasilnya 0. Nah, ini langsung sama dengan ini kan tadi sudah di soal A, bisa kita tulis ya, jadinya 10 dikali 1/8 dikali 1/4 ditambah ini hasilnya menjadi 5 dikali 1/16 dikali 1/2 ditambah ini hasilnya jadi 1 dikali 1/32 dikali 1, karena ini pangkatnya 0. Nah, ini langsung kita bisa hitung, jadinya
10 per 32 ditambah 5 dikali 1 dikali 1 hasilnya kan 5, 16 kali 2 hasilnya 32 ditambah 1 per 32. Nah 10 tambah 5 tambah 1 ini penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal tambahkan yang atas, yaitu jadi hasilnya 16 per 32 sama dengan bisa disederhanakan sehingga hasilnya menjadi 1 per 2. Nah, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu yang C. Jumlah anak perempuan paling sedikit 1 dan paling banyak 3. Oke, berarti peluang X paling sedikit 1 dan paling banyak itu 3. Nah, sehingga dituliskan menjadi peluang 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. N-nya sama dengan 5. Sama dengan P dalam kurung X sama dengan 1 ditambah P dalam kurung X sama dengan 2 ditambah P dalam kurung X sama dengan 3. Nah, sama dengan kombinasi 5 diambil 1 dikali 1 per 2 pangkat 1 dikali 1 per 2 pangkat 4 ditambah kombinasi 5 diambil 2 dikali 1 per 2 pangkat 2 dikali 1 per 2 pangkat 3 ditambah kombinasi 5 diambil 3 dikali 1 per 2 pangkat 3 dikali 1 per 2 pangkat 2. Nah, ini hasilnya 5 dikali 1 per 2 dikali 1 per 16 ditambah ini hasilnya 10 dikali 1 per 4 dikali 1 per 8 ditambah yang ini hasilnya 10 dikali 1 per 8 dikali 1 per 4. Nah, ini sama dengan 5 dikali 1 dikali 1 berarti kan hasilnya 5. 2 dikali 16 hasilnya 32 ditambah 10 kali 1 kali 1 hasilnya 10. 4 dikali 8 hasilnya 32 ditambah ini sama aja kayak yang ini, cuma 1 per 4 nya dia di belakang, jadi dibalik gitu. Jadi hasilnya sama, yaitu 10 per 32. Nah, setelah itu baru dijumlahkan 5 tambah 10 tambah 10, karena ini penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan, hasilnya menjadi 25 per 32. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.